la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, subutul khair, tetap dalam kebaikan, wasiyadatul khair, dan dilipat gandakan ya, berlipat bertambah terus kebaikan kepada kita semua, baik kebaikan untuk akhirat kita maupun kebaikan untuk dunia kita. Nah, untuk seperti biasa ya, waktu yang penuh berkah ini kita awali dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sambil menyiapkan berbagai hal, juga menyempatkannya untuk kajian. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan surganya Allah. Sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka pasti Allah mudahkan baginya jalan-jalan surganya Allah. Nah, mudah-mudahan semakin usia kita bertambah, kita semakin mendalami ajaran agama Islam ya. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, pasti Allah akan fakihkan, pahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin tafakuh fiddin, semakin memahami ajaran agama Islam kita, semakin kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja kita berdoa. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Nah, baiklah, kita akan menghatamkan ya. Sudah beberapa hari ini fokus pada satu kajian supaya tidak itu ya. Kita akan menghatamkan tafsir dari itu ya, ayat kursi. Ini kita akan hatamkan hari ini. Nah, kita sudah mempelajarinya beberapa hari ya, tafsir ayat kursi dan keutamaannya. Nah, kemarin sudah di penggalan ayat kesekian gitu ya, bahwa di sini kita sudah mempelajari ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, di sini sudah dibahas ya bahwa kenapa ayat kursi ayat yang paling agung, karena terdapat asma Allah yang agung ya. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha terus-menerus mengurus makhluk ya. Ada Al-Ali maha tinggi, Al-Azim maha agung. Bahwa sudah dibahas setan akan menghindar ya kepada orang yang membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan. Kemudian orang yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib ya, berada dalam perlindungan Allah sampai sholat berikutnya ya. Mudah-mudahan kita istiqomah membaca setelah setiap sholat fardu dibaca ya. Kemudian yang kelima, tidak ada pembatas antara orang yang baca ayat kursi sesudah sholat wajib dan surga kecuali kematian. Jadi ketika setelah sholat wajib kita baca ayat kursi ya, maka ketika meninggal pasti mendapatkan surganya Allah. Nah, di sini ya kita juga sudah menafsirkan dari mulai Allahu la ilaha illahu gitu ya, bahwa Allah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Nah ya, di sini sudah. Kemarin kita akan melanjutkan ke penafsiran berikutnya ya, bahwa ada 10 penggalan. Nah, di sini ada 10 penggalan. Kita sudah menafsirkan kalau Allahu la ilaha illahu, bahwa Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah gitu ya. Al-Hayyu Al-Qayyum, maha hidup, maha terus-menerus mengurus makhluk. Allah tidak pernah lengah gitu ya.
la ta'khudhu sinatu wala naum, tidak pernah terkenai kantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil arba, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, tidak ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan di sisi Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah tahu apa yang ada di hadapan dan apa yang di belakang ya. Dengan berbagai penafsiran Allah tahu kehidupan dunia dan akibat nanti ya di akhirat, kehidupan di akhirat kelak. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, ya sudah bahwa tidak meliputi sesuatu itu atas ilmu Allah ya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bahwa kemarin sudah dibahas manusia bahkan malaikat sekalipun ya, kalau Allah tidak ngasih tahu maka tidak ada ilmu gitu ya. Sekalipun nabi gitu ya, tidak tahu hal-hal yang gaib isinya. Bahwa kemarin dicontohkan tentang Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam sekalipun itu teh nggak tahu itu teh tipu muslihat setan gitu. Seandainya tahu tidak akan melakukan. Kemudian bagaimana ya Nabi Sulaiman tidak tahu gitu ya, burung hudhud itu keberadaannya di mana gitu ya. Kemudian Rasulullah sendiri gitu ya dicontohkan kemarin bahwa atas kehendak Allah ya, ketika Allah sudah memberitahu bahwa hal gaib, nah baru makhluk pun tahu, sekalipun malaikat gitu ya. Kemarin diceritakan bahwa kata malaikat, untuk apa engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah gitu ya, sedangkan kami makhluk yang senantiasa bertasbih gitu. Kata Allah kan, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang tidak kalian tahu. Nah kemarin sudah dibahas ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Karena kemarin sudah sampai sana, kita sekarang akan melanjutkan penafsiran. Nah ini kemarin sudah ya. Nah sudah kita bahas tentang ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah tahu ya apa yang di depan di belakang. Ilmu Allah meliputi gitu ya berbagai hal. Nah ini sudah. Kemudian wala yuhituna bi syai'in, tadi ya, tidak tahu apa-apa kecuali ilmunya dikasih tahu dari Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti ya. Para malaikat tidak tahu gitu. Kemudian di sini jin juga tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal gitu ya, tetap melakukan perintah padahal 1 tahun sudah meninggal gitu ya mereka itu. Nah ini jadi Allah tidak memberikan tahu, maka mereka tidak tahu gitu ya, sampai rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman gitu ya, sampai terjatuh. Nah baru jin dan manusia menyadari bahwa ternyata jin juga tidak bisa mengetahui yang gaib. Nah kemarin sudah dicontohkan Nabi Adam dan Siti Hawa ya, tidak tahu itu adalah tipu daya setan. Kemudian Nabi Yakub, Nabi Musa sudah ya. Nah hari ini kita akan lanjutkan penafsirannya, yaitu nah ini wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah ini maksudnya apa gitu ya. Yang pertama adalah makna kalimat wasi'a itu memenuhi dan meliputi gitu ya. Yang dikatakan Imam Al-Baghawi, wasi'a itu memenuhi dan meliputi. Kursiyuhu itu para mufasir berbeda pendapat ya. Ada yang berpendapat, nah ini ada 4 yang berbeda dari kalangan mufasir. Yang pertama, kursi di sana itu bentuk yang besar gitu ya, meliputi langit dan bumi. Jadi yang pertama itu secara zahir ya ditafsirkannya bahwa kursi di sana itu adalah bentuk yang besar meliputi langit bumi. Kemudian pendapat kedua, kursi di sana maksudnya kekuasaan atau kerajaan. Yang ketiga, kursi di sana itu artinya ilmu. Yang keempat, gambaran keagungan dan kebesaran Allah. Menurut Imam Ar-Razi, pendapat yang paling diandalkan adalah pendapat pertama. Jadi kursi di sana itu maksudnya bentuk yang besar meliputi langit dan bumi. Karena ketika menyia-nyiakan yang zahir tanpa disertai dalil tidak boleh. Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa kursi menurut zahirnya adalah bentuk yang meninggalkan bekas. Nah, golongan Mu'tazilah ya menafikan keberadaan bentuk. Oleh karena itu mereka melakukan kesalahan yang nyata dan penyimpangan yang jauh.
Jadi orang-orang Mu'tazilah tidak mempercayai ya tentang penafsiran bahwa kursi itu secara zahir, sehingga mereka menafikan keberadaan bentuk itu. Nah, kemudian setelah menyebutkan pendapat yang lain, beliau menyatakan bahwa yang benar adalah pendapat pertama. Jadi maksud kursi di sana itu pendapat pertama tadi ya, merupakan bentuk yang besar yang meliputi langit dan bumi. Terbayang besarnya seperti apa ya? Jadi antara arash, kalau arash itu sangat besar, kemudian ada juga kursi gitu ya. Nah kursi, nanti akan disampaikan di bawah bahwa intinya yang benar itu penafsiran kursi di sini adalah tadi yang pertama gitu ya. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, langit dan bumi berada di dalam bentuk Allah, yang berarti bentuk Allah meliputi langit dan bumi. Jadi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, langit dan bumi berada di dalam bentuk Allah, yang berarti bentuk Allah meliputi langit dan bumi. Nah, hadis-hadis yang menunjukkan tentang keagungan kursi ya. Nah, di sini diantaranya Abu Bakar bin Marduwai meriwayatkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah ditanya ya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Nabi Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari, tentang kursi. Nah, maka Rasulullah menjawab, demi yang diriku ada di tangannya, tidaklah langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh di sisi kursi, melainkan seperti lingkaran pertemuan di hamparan padang yang luas, dan sesungguhnya kelebihan arsy atau kursi seperti kelebihan hamparan yang luas pada lingkaran pertemuan itu. Nah, jadi subhanallah sekali ya, Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan kebesarannya, keagungannya gitu ya, bahwa yang disebut kursi, kata Nabi itu dijelaskan bahwa tidaklah langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh di sisi kursi, melainkan seperti lingkaran pertemuan di hamparan padang yang luas. Nah, bayangkan ya seperti itu. Dan sesungguhnya kelebihan arash atas kursi seperti kelebihan hamparan padang yang luas atas lingkaran pertemuan itu. Nah, jadi yang paling lebih luas lagi tadi arash ya, arash, kelebihan arash atas kursi seperti kelebihan hamparan padang yang luas atas lingkaran pertemuan itu. Bahwa Allah maha besar, betapa besarnya kursi dan betapa agungnya arash gitu ya. Subhanallah, harus menjadi semakin yakin ya dalam diri kita bahwa Allahu Akbar, bahwa Allah maha besar, betapa besarnya kursi yang Allah ciptakan ya, dan betapa agungnya arash yang Allah ciptakan. Nah, di sini Imam Al-Albani menyampaikan bahwa hadis ini berfungsi untuk menafsirkan firman Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Hal ini sangat jelas jika kursi lebih agung daripada berbagai makhluk setelah arash. Jadi kursi lebih agung daripada berbagai makhluk setelah arash. Jadi yang pertama, yang paling agung itu arash ya, wallah ala arsyistawa, bahwa Allah itu bersemayam di atas arash. Nah, kursi bahwa sangat jelas dan lebih agungnya daripada makhluk setelah arash kursi itu. Jadi kursi itu bentuk yang berdiri sendiri ya, bukan sesuatu yang abstrak. Jadi kursi itu memang berdiri sendiri. Mesti bayangkan kita ya, ada langit dengan bentukannya seperti bumi dengan bentukannya seperti itu, arash juga berbentukannya seperti itu, kursi juga bentuk yang berdiri sendiri, bukan sesuatu yang abstrak. Nah, di sini terkandung sanggahan terhadap orang yang suka ada yang menakwilkan ya, bahwa maksud dari wasi'a kursiyyuhus sana itu adalah kursi di sana itu kerajaan, kekuasaan yang luas, misalnya seperti beberapa tafsir. Tentang riwayat dari Ibnu Abbas bahwa artinya kursi di sana ya adalah ilmu. Nah, ternyata isnadnya tidak sahih. Yang pasti kita harus mempercayai ya kepada iman kepada yang gaib ini ya, bahwa kita harus mempercayai keberadaan kursi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dan hadis yang mulia ini. Tidak boleh ada kesangsian, tidak boleh ada keraguan, harus yakin sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kursi telah disebutkan secara pasti di dalam kitab dan sunnah serta ijma ulama. Ada pendapat yang diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa artinya ilmu, namun ini adalah pendapatnya lemah. Nah, kemudian jadi pokoknya harus kita yakini ya bahwa kursi di sana itu tadi ya
dibentukkan ya yang meliputi langit bumi sehingga ada pertemuannya. Nah di sana seperti itu. Nah kemudian hubungan kalimat dengan penggal sebelumnya, ya, Ibnu Asyur menyampaikan bahwa di dalam kalimat ini terdapat ketetapan yang terkandung dalam setiap penggal kalimat ayat tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, ya, ilmu dan kekuasaan Allah, penjelasan tentang keagungan makhluk. Nah ini menunjukkan keagungan Allah. Jika permasalahannya seperti ini, maka bagaimana mungkin Allah ditinggalkan gitu, dan selain Dia disembah dan ada sekutu dalam beribadah kepadanya, nggak mungkin gitu. Apa yang ditetapkan dalam penggal ini juga ditetapkan dalam permulaan ayat itu, ketunggalan Allah dalam ubudiyah dan uluhiyah. Nah bahwa seperti itu ya. Kemudian wala yauduhu hifdzuhuma, wala yauduhu, dan Allah tidak merasa berat gitu ya, hifdzuhuma, untuk memelihara keduanya. Jadi wala yauduhu, dan Allah tidak merasa berat hifdzuhuma, dalam memelihara keduanya. Nah tadi ya bahwa Allah tentu saja tidak akan merasa berat. Nah di sini wala yauduhu itu bahwa menurut Imam Al-Baghawi bagi Allah itu tidak berat gitu. Bagi Allah itu tidak sulit gitu. Wala yauduhu itu bahwa tidak sulit, tidak berat bagi Allah gitu ya. Kemudian Imam Ibnu Az-Zawji menyampaikan bahwa jika dikatakan ada husyai dan nah ini adalah berat ya. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, dan segolongan ulama. Kemudian hifdzuhuma artinya sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Baghawi ya, memelihara. Hifdzu itu artinya memelihara, huma itu langit dan bumi. Bahwa wala yauduhu, Allah tidak merasa berat, tidak merasa sulit ya, hifdzuhuma, untuk memelihara langit dan bumi gitu ya. Nah di sini Ibnu Katsir menyampaikan bahwa maksud Allah tidak merasa berat ya, wala yaudu hifdzuhuma, dan tidak merasa terlalu banyak. Allah tidak merasa berat dan tidak merasa terlalu banyak untuk memelihara langit bumi. Siapa yang ada di dalam keduanya gampang ya, nggak sulit bagi Allah. Siapa yang ada di antara keduanya, tetapi semua itu amat mudah bagi Allah dan sederhana ya. Dialah Allah yang mengatur setiap jiwa tentang apa yang dilakukannya, dan Allah yang mengawasi segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang lolos dari beliau gitu, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala sesuatu adalah kecil di hadapan Allah gitu. Apa yang diperbuat Allah tidak ada yang ditanyakan, dan merekalah yang akan ditanya. Dialah Allah yang menundukkan segala sesuatu, Allah yang menghisab, mengawasi. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya ya, kenapa pakai huma enggak langit dan bumi gitu ya, bahwa Allah membatasi dengan menyebutkan huma, ganti dari langit bumi, tidak menyebutkan keduanya secara langsung. Apa sebabnya? Nah di sini Abu Sa'ud menjawab bahwa pertanyaan ini dan berkata bahwa Allah tidak menyebutkan langit dan bumi secara langsung karena pemeliharaan keduanya sudah cukup dalam pemeliharaan Allah. Nah kemudian hubungan kalimat dengan penggal sebelumnya, bahwa Ibnu Asyur berkata kalimat wala yauduhu hifdzuhuma, bahwa Allah tidak merasa berat, tidak merasa sulit ya untuk menjaga keduanya. Ini merupakan penyerta dari kalimat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, karena itu merupakan penyempurna dari kalimat tersebut. Jadi di dalamnya terdapat kata ganti huma ya, dari kalimat yang ada pada sebelumnya. Dengan kata lain, yang menciptakannya tidak keberatan memeliharanya. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Bahwa menurut penulis, jika Allah yang menjaga langit dan bumi, jika Allah yang menjaga apa-apa yang di dalamnya, maka bagaimana mungkin selain Allah justru disembah dan ada hal lain yang disekutukan dalam beribadah kepada Allah. Nah, begitulah kalimat ini menguatkan apa yang terkandung dalam penggalan pertama. Kemudian faidahnya bahwa wala yauduhu hifdzuhuma adalah kalimat yang bersifat negatif ya. Lalu siapa yang harus dikenalkan gitu ya? Tidak ada satu sifat negatif pun dalam sifat-sifat Allah, tetapi sifat-sifat negatif ini disebutkan justru untuk menunjukkan kesempurnaan dan kebalikannya. Penapian di dalam kalimat ini ya, sebagaimana Ibnu Taimiyah, bahwa intinya mengandung kesempurnaan kekuasaan di samping kejelasan pemeliharaan Allah terhadap langit dan bumi, maka dia benar-benar tidak keberatan untuk memelihara keduanya, seperti orang yang merasa keberatan jika ada yang lemah dalam kekuatannya. Nah itu ya, bahwa intinya seperti itu, wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim,
bahwa Allah tidak merasa berat, tidak merasa sulit ya untuk menjaga, memelihara apapun yang ada di antara langit dan bumi, pasti Allah yang menjaganya gitu ya. Nah, kemudian wahwal aliyul azim. Nah, di sini wahwa dialah Allah al-ali maha tinggi, al-azim maha besar. Nah, maksudnya al-ali di sini ya, Imam Al-Baghawi menyampaikan bahwa al-ali artinya lebih tinggi dari makhluknya, melebihi segala sesuatu dan tandingan ya. Ada juga yang berpendapat Ali itu adalah tinggi dalam kekuasaan dan kerajaan. Menurut Ibnu Taimiyah, al-ali bisa ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama, al-ali itu Allah, dialah Allah lebih tinggi dari yang lain dalam masalah kekuasaan, yang berarti Allah lebih berhak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dialah Allah yang maha tinggi dari mereka, menundukkan dan mengalahkan mereka, yang berarti Allah yang menguasai mereka dan mereka yang dikuasai. Ini merupakan konsekuensi dan keberadaannya sebagai pencipta ya dari Rabb mereka. Nah, kedua penafsiran ini mengandung pengertian bahwa al-ali, Allah itu dialah yang maha tinggi dari segala sesuatu dan tidak ada hal lain yang mengunggulinya. Abu Bakar Al-Jazari ya, bahwa asma Allah al-ali artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa mengunggulinya gitu ya. Sedangkan al-qahir, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya gitu ya. Nah, banyak ya ayat-ayat yang terkait dengan al-ali, diantaranya surah Luqman ya, surah Saba, kemudian Al-Mu'min. Nah, seperti itu. Bahwa menunjukkan Allah, betapa maha tingginya Allah. Dalam surah Luqman, demikianlah karena sesungguhnya Allah, dia yang hak, sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, semua itu batil, dan sesungguhnya Allah maha al-ali ya, maha tinggi, maha besar. Nah, ini banyak ya diantaranya ayat yang memakai kata al-ali. Nah, kemudian al-azim. Al-azim itu artinya yang sempurna keagungannya gitu ya. Makanya ketika kita baca ayat kursi sekarang sudah hafal ya perlafadznya, maksudnya apa ya. Al-azim, al-azim itu adalah yang sempurna keagungannya. Imam At-Tabari menyatakan bahwa artinya al-azim itu bahwa Allah yang memiliki keagungan atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi menyatakan bahwa yang maha besar dan tak ada sesuatu pun yang lebih besar darinya. Jadi pokoknya al-azim itu maha besar, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar darinya. Menurut Al-Baydawi artinya tidak ada perlu tambahan dari selain Allah ya. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazair artinya pokoknya al-azim itu segala sesuatu di hadapan kebesarannya menjadi kecil dan hina. Nah, seperti itu ya. Kemudian makna yang terkandung dalam al-ali al-azim ini ya, bahwa wahwal azim al-kabir al-muta'al. Nah, ayat-ayat ini juga semakna dengan hadis sahih yang terkandung di dalamnya orang-orang salaf dan solehin. Nah, bahwa Allah maha azim, maha agung gitu ya. Nah, di sini banyak ayat-ayat yang menyampaikan bahwa Allah itu al-azim. Di antaranya dalam Al-Waqi'ah ya, fasabbih, maka bertasbihlah bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu gitu, Al-Azim, yang maha besar. Nah, bertasbih ya dengan nama Allah yang maha besar. Allah Al-Azim, Allah Al-Ali, Allah Al-Hayyu, Allah Al-Qayyum. Kemudian di sini innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar gitu. Kemudian dalam surah Al-Haqqah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kalian ya dengan menyebut nama Allah yang maha agung. Nah, kemudian ini juga di surah Asy-Syura ya, Al-Ali Al-Azim, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi, maha besar. Nah, ini. Kemudian ada batasan dengan kalimat dan faidah ya, bahwa kalimat ini terdiri dari wahwa ya, wahwal aliyul azim, yang keduanya merupakan ma'rifah. Al-ali pakai alif lam ma'rifah, al-azim pakai alif lam. Hal ini mengandung pembatasan sehingga makna kalimat ini adalah dialah satu-satunya gitu ya. Ada muncul satu-satunya karena menggunakan al-ma'rifah di sini ya, bahwa dialah satu-satunya yang maha tinggi, maha besar. Dialah Allah satu-satunya yang memiliki ketinggian dan satu-satunya Allah yang memiliki kebesaran. Nah, dengan kata lain kalimat ini mengandung dua makna.
Al-Ali itu penetapan sifat tinggi dan sifat besar bagi Allah, penapian sifat tinggi dan besar dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap besar apapun ya. Jadi hanya Allah yang maha besar. Nah, jadi tidak ada yang tinggi selain Allah, tidak ada yang besar selain Allah. Tidak ada dalam Al-Ali dia tidak ada yang lebih tinggi selain Allah. Al-Azim tidak ada yang lebih besar selain Allah. Al-Ali adalah memiliki ketinggian yang mutlak ya. Sedangkan ketinggian yang terikat hanya pada diri anak keturunan Nabi Adam. Nah, ini misalnya dalam surah Ali Imran. Jangan kalian bersikap lemah ya, wala tahinu wala tahsanu. Jangan bersikap lemah, jangan bersedih ya, padahal kalian orang yang paling tinggi gitu ya. Maksud paling tinggi dalam ayat ini adalah lebih tinggi dari orang kafir, bukan tinggi yang mutlak ya. Sebab ketinggian yang mutlak hanya milik Allah. Dialah Allah yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Jadi begitu maksud dari Al-Azim yang maha besar dengan kebesaran yang mutlak. Nah, kemudian hubungannya ya dengan sebelumnya, ini adalah penyempurna gitu ya. Menurut Syekh Ibnu Ashur, penggalan sebelumnya disertakan dengan kalimat ini adalah penyempurna. Tadi kan wala yauduhu hifdzuhuma, Allah tidak akan pernah merasa berat ya untuk menjaga memelihara langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim, dialah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Nah, di sini ya bahwa sudah ya. Nah, alhamdulillah kita sudah memahami 10 penggalan ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Nah, ini ada penutup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atau taufik kepada kita semua ya, bahwa keutamaan ayat paling agung dalam Al-Quran, nah ya, yaitu ayat kursi. Mudah-mudahan ya puji dan syukur dan sanjungan yang baik seperti yang disenangi Allah ya hanya bagi Allah gitu. Karunia dan rahmat yang selalu diharapkan ya, supaya ini penulis ya diterima dengan manfaat ya oleh kita. Nih ada beberapa inti yang penulis simpulkan ya dari apa yang kita baca. Yang pertama, kesimpulannya setelah beberapa hari kita belajar ya, ayat kursi itu tadi ya kedudukannya sangat besar karena ini adalah ayat yang paling agung. Di dalam ayat kursi ada asma Allah yang paling agung. Orang yang membacanya mendapatkan manfaat yang besar dan pahala yang berlimpah karena dirasakannya memperoleh penjagaan dari Allah. Seperti misalnya mau tidur ya, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bahwa mudah-mudahan misalnya mau tidur kita baca sehingga setan tidak berani mendekat ya sampai pagi, dan kita berada dalam perlindungan Allah. Kemudian kita baca setelah sholat fardu ya, setelah sholat duhur, asar, semuanya dibaca ya, sehingga tidak ada penghalang antara dirinya dan surga kecuali kematian. Subhanallah ya. Kemudian ayat kursi ini ada 7 kalimat yang berdiri sendiri ya, bahwa yang pertama adalah Allah, Allah, la ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya Allah adalah satu-satunya yang layak disembah, tidak ada sekutu selainnya yang boleh disembah, apapun dan siapapun, dengan cara ibadah macam apapun. Ini adalah dasar diutusnya para nabi dan rasul agar menyeru kepada ketauhidan ya. Nah, ini keutamaannya itu karena ini bahwa Allahu la ilaha itu bahwa Allah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Semua nabi mengajak kepada ketauhidan. Kita juga sama ya, ketika mengajak orang-orang mengajak kepada ketauhidan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian sudah dibahas ya Al-Hayyu. Al-Hayyu itu maha hidup ya, dengan kehidupannya yang sempurna dan abadi ya, yang tidak datang dari yang lain, tidak terputus, tidak ada kekosongan sebelum maupun sesudahnya. Jadi ketunggalannya, ketauhidannya dengan kehidupan seperti ini merupakan salah satu dalil tentang ketunggalan dalam ini ya, ketunggalan dalam uluhiyah tanpa yang lain gitu.
Kemudian Al-Qayyum, Qayyum ini terus-menerus mengurus makhluk ya. Tidak ada sesuatu pun melainkan menurut penanganan dan pengurusan Allah ya. Jadi ketunggalannya untuk menangani urusan makhluk menunjukkan bahwa Allah layak disembah gitu, tanpa ada sekutu. Beliau pokoknya secara sendiri ya mengurus, menangani semua urusan makhluk dari hal terkecil sampai terbesar gitu ya. Allah yang mengatur takdir baik buruk semuanya gitu ya. Nah itu Al-Qayyum, bahwa Allah tidak mempunyai kekurangan gitu ya. Allah tidak lalai dalam mengurusi ciptaannya gitu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, sehingga Allah itu tidak punya kekurangan, tidak ada lalai dalam mengurus ciptaannya. Allah mampu mengurusi apapun yang dilakukan setiap jiwa ya. Nah, menyaksikan segala sesuatu yang tidak mungkin lolos ya dari pengawasan Allah gitu ya. Hal ini menguatkan sifat Al-Qayyum karena kalau ngantuk ya, wala sinatu wala naum. Allah tidak mungkin ngantuk, Allah tidak mungkin tidur ya. Karena siapa yang mengantuk dan tidur tentu tidak mampu menangani secara terus menerus. Jadi tidak ada jedanya. Kalau kita mah ada jedanya ya, Allah mah mengurus makhluk teh Al-Qayyum terus menerus mengurus makhluk gitu ya, tidak berhenti. Nah pokoknya apapun yang ada di langit ya, lahu mafis samawati wa mafil ard, apapun yang ada di langit ya, tafsir dari lahu mafis samawati wa mafil ard, yang ada di langit ada malaikat, ada matahari, ada bulan, ada bintang gitu ya. Dan apapun yang ada di bumi berupa benda kasat mata yang terlihat, semuanya milik Allah, semuanya ada di tangan Allah. Entah dalam masalah penciptaan, penguasaan, penanganan dan penghambaan tanpa ada sekutu tandingan. Nah, jadi hal ini mengharuskan ya penyembahan hanya kepada Allah, termasuk apa yang ada di tangan kita bukan milik kita gitu ya. Milik Allah semuanya. Kita hanya disuruh untuk mengurusnya sebagai cobaan dan ujian. Hanya Allah yang berhak berbuat terhadap sesuatu itu menurut kehendak Allah. Maka kita harus bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita, dan kita harus bersabar apa-apa yang diambil dari kita. Pokoknya apa yang dikasih disyukuri, apa yang diambil lagi diberikan kesabaran. Nah, kemudian mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Seorang tidak boleh lancang memberikan syafaat kepada orang lain kecuali atas izin Allah. Jadi untuk memberikan syafaat itu ya, hal ini menggugurkan alasan orang musyrik. Mereka menyembah selain Allah itu bisa memberikan syafaat ya di sisinya gitu. Jadi mereka menyembah matahari, mereka menyembah Manat, Lata, Uzza gitu ya, bahwa Allah bisa memberi syafaat dari sisinya gitu ya. Nah seperti itu, jadi menjadi perantara ila liyuqarribunallah, kecuali untuk jadi mereka menjadikan wasilah ya, patung menjadi wasilah untuk lebih dekat sama Allah gitu, matahari menjadi wasilah untuk lebih dekat sama Allah, bahwa mereka itu seperti itu. Dan Allah memberikan teguran ya, bahwa mangdalladzi bahwa tidak ada yang berikan mangdalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Kemudian di sini ya, wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim, wala yuhituna ya, bahwa bisyai min ilmihi illa bimasya, bahwa ilmu Allah meliputi segala-segalanya yang ada di alam ya. Ilmu Allah yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Hal ini menjelaskan sebab pengharaman makhluk memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, sebab dia adalah satu-satunya yang tahu gitu ya, keadaan orang yang memberi syafaat dan orang yang diberikan syafaat. Nah ini ya, kemudian tidak ada seorang pun tahu pengetahuan Allah gitu ya, kecuali menurut apa yang diajarkan Allah. Nah udah di itu kan ya. Nah bahwa wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Tadi mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak seorang pun tahu pengetahuan Allah ya, zat dan sifatnya, kecuali menurut apa yang diajarkan Allah. Kalaupun ada makhluk yang memiliki pengetahuan, maka pengetahuan itu terbatas gitu ya, pengetahuannya kurang. Ketunggalan Allah yang memiliki ilmu yang sempurna menunjukkan ketunggalannya dalam uluhiyah dan ubudiyah. Nah terakhir tadi ya kita membahas wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah adalah makhluk besar setelah arash. Jadi makhluk besar setelah arash itu adalah kursi ya.
dan bukan sesuatu yang abstrak. Ini kursi, betul-betul kursi ya, keberadaannya harus diimani seperti yang disebutkan dalam kitab dan sunnah tadi ya, tanpa memutarbalikkan maupun ditakwil-takwil gitu ya. Pokoknya mah kursi di sana mah kursi tadi ya, dalam hadisnya juga bahwa bentukannya itu kursi ya yang meliputi langit dan bumi ya, yang terlihat seperti dataran ya, ada pertemuan. Nah seperti itu. Kemudian Allah memelihara langit dan bumi, tidak ada yang terasa berat ya. Wala yauduhu hifduma, tidak merasa berat. Hal ini juga harus mengharuskan penyembahan hanya kepada Allah, tidak boleh ada sekutu dalam beribadah kepadanya. Nah kemudian tadi terakhir, sesungguhnya Allah Al-Ali, maha tinggi. Al-Ali itu harus diyakini dalam hati ketika kita baca bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa mengungguli Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah yang maha besar. Segala sesuatu di hadapannya menjadi kecil, segala sesuatu menjadi hina ya di hadapan Allah. Nah, di sini di permohonan penulis ya, bahwa menyampaikan nasihat kepada kita semua agar memperhatikan ayat agung ini ya, dengan cara dibaca gitu ya, ditelaah, diyakini, diamalkan, dan menyabarkan kepada seluruh penjuru bahwa ketika ini ya, ketika kita misalnya sebagai seorang muslim menyimak ya bacaan ayat ini dengan penuh berkah, siapa tahu Allah menjadikannya sebagai sebab terbukanya hati untuk menerima kebenaran, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Nah seperti itu harapannya ya, dan mudah-mudahan kita betul-betul memperhatikan ya, coba bisa dirasakan keajaiban apa yang terjadi ketika kita betul-betul ya memperhatikan ayat ini, kemudian kita baca, kita telaah, kita yakini, dan kita amalkan ya apa yang makna yang terkandung semuanya dalam ayat kursi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya, di minggu ini kita menghatamkan, menafsirkan ayat kursi ini. Sekali lagi kita baca ya dalam setiap kesempatan, dan meyakini ya tentang ketauhidan uluhiyah, menguatkan ketauhidan ubudiyah kita bahwa hanya Allah itu yang memelihara, dan kita juga hanya kepada Allah kita berdoa, hanya kepada Allah kita minta pertolongan, hanya kepada Allah kita menyembah. Nah semakin menguatkan ketauhidan kita ya, baik tauhid uluhiyah, kemudian tauhid ubudiyahnya, dan tauhid asma wa sifat ya. Di sana ada sifat-sifat Allah, asma Allah yang sangat agung ya, dari mulai al-hayyu, al-qayyum, al-ali, al-azim. Nah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari setiap huruf, setiap kalimat yang dibaca kita dari ayat kursi ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi guru kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari, dalam setiap ibadah dan langkah kita. Tentunya Allah memberikan kalimat yang begitu agung, ayat kursi tentang fadilah dan keutamaan yang dapat kita amalkan untuk diri kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi jazakillah ahsanal jazaa atas ilmunya Bunda Doktor, dan mudah-mudahan marilah kita tutup dengan pembacaan istighfar dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin dan terima kasih.